Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Pilani, NIM 1904 110033. Jadi adanya video ini untuk memenuhi salah satu tugas praktik pengamalan ibadah bidang 3 yang akan bertemakan tasmiyah dan akikah, yang pada kali ini akan saya berikan tata cara pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat ini. Di sini saya diminta untuk mentasmiyahkan anak dari Bapak Muhammad dan Ibu Fatimah. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bacaan Al-Quran kepada saudari Abdul dipersilahkan untuk membaca Al-Qurannya. Terima kasih. Memulai acara tasmiyah, ketika saya menyebutkan lafal tasmiyah, hendaknya semua hadirin mengucapkan barakallahu laha, barakallahu lahu. Berhubung bayinya adalah perempuan, maka jawabannya adalah barakallahu laha. Baik, langsung saja kita mulai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka ulama bima samaitukallahu fi azali Amira Nur Asia binti Muhammad barakallahu laha. Samaituka ya gulama bima samaitukallahu fi azali Amira Nur Asia binti Muhammad barakallahu laha. Samaituka ya gulama bima samaitukallahu fi azali Amira Nur Asia binti Muhammad barakallahu laha. Saya memberi nama kamu ya Amira Nur Asia sebagaimana Allah memberi nama kamu sejak zaman dahulu kala, Amira Nur Asia binti Muhammad. Alhamdulillah. Ke tahap selanjutnya kita akan menggunting rambutnya. Setelah itu kita melakukan teknik, yaitu bisa dengan kurma, madu. Kita gunakan madu. Kita berikan ke mulutnya dengan jari manis. Setelah itu kita tampung tawari dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Selanjutnya yaitu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna a'malana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hadzal tisma mubarak laha waj'al bita'atika istigholaha wa ba'ya razika amalaha wa bitalibi ilmi ijtihadaha wajatim bisolihati azaha. Setelah itu membaca doa sholawat
Allahumma inna tas'aka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qobbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratu ba'dal maut. Allahumma qawwi alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nar wal awa indal hisabi wa wabbana habbalna min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah acara tasmiyah kita pada hari ini. Kita akan melakukan akikah, yang dimana akikah ini biasanya sering dilakukan kepada bayi yang baru lahir, misalnya saja pada hitungan hari ke-7, ke-14, dan hari ke-21 atau hari seterusnya. Dan biasanya akikah ini adalah memotong hewan, domba ataupun kambing, yang biasanya untuk anak bayi laki-laki itu 2 kambing, dan kalau untuk anak perempuan itu 1 kambing. Jadi ada dalil pelaksanaannya dari Samurah bin Junab. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7 disembelih atau hewannya, yang diberi nama dan dicukur rambutnya. Lalu hukum akikah setelah dewasa atau berkeluarga. Pada dasarnya akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran. Jika tidak bisa maka hari ke-14, dan jika tidak bisa lagi maka hari ke-21. Tapi jika semasa kecilnya dalam hitungan hari tadi belum ada akikah, dia bisa melakukan akikah sendiri pada saat dewasa. Baik dibagikan ketika masak atau mentahnya. Jadi dalam Islam lebih dianjurkan untuk dibagikan ketika sudah masaknya. Itu dibagikan kepada tetangga, fakir miskin, keluarga, ataupun orang non-muslim lainnya, yang dimana dimaksudkan ketika kita memberi itu bertujuan untuk mempererat lagi tali silaturahmi dan simpati dalam rangka dakwah. Jadi adapun pembagian daging akikah, Syekh Jibril berkata, sunahnya dia memakan sepertiga dan menghadiahkan sepertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan mensedekahkan sepertiganya lagi kepada kaum muslimin, dan boleh mengundang teman-teman dan kerabatnya untuk menyantap, atau boleh juga dia menyedekahkan semuanya. Jadi untuk si keluarga orang tuanya bisa sepertiganya, kemudian kepada kerabat-kerabatnya sepertiganya, ataupun seluruhnya itu disedekahkan. Adapun doa dalam menyembelih hewan akikah, yang artinya dengan nama Allah yang, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Dan dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, niat atau doa bacaannya ketika kita ingin memotong hewan kurban itu, waqulu bismillahi wallahu akbar, waqulu bismillahi wallahu akbar, sambil menghayat menyembelih hewannya tadi. Lalu selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, wahai Aisyah, ambilkan pisau. Lalu beliau bersabda lagi, asahlah pisau itu dengan batu. Maka Aisyah melaksanakan perintah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil pisau itu dan mengambil domba, lalu ia membaringkannya dan menyembelihnya dengan membaca doa, Bismillahi Allahumma taqabbal minna Muhammadin wa ali Muhammad
wa min ummati Muhammadin. Lalu selanjutnya ada juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, janganlah engkau menyembelihkan hewan sembelihanmu kepada orang selain orang muslim, dan jika engkau menyembelih hewan kurban milik orang lain maka bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim minka walaka huma taqabbal min kullani. Dengan nama Allah, ya Allah, sembelihan ini darimu dan untukmu, ya Allah, terimalah ia dari si fulan. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu kemudian ada doa untuk bayi yang baru saja dilahirkan, yang artinya aku berlindung untuk anak ini dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan syaitan dan gangguan binatang serta gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibat buruk bagi apa yang dilihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada hikmah hakikah. Akikah menurut Syekh Abdullah Nasyid Urban dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam, beberapa hikmahnya. Yang pertama itu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dari meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Lalu yang kedua, akikah ini mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu dengan sesuai dan makna hadisnya. Lalu yang ketiga, akikah ini merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Dan yang keempat, akikah ini bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus wujud rasa syukur atas karunia yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lahirnya sang anak. Lalu akikah ini juga sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah pada hari kiamat. Dan yang terakhir, akikah ini memperkuat ukhuwah persaudaraan antara sesama masyarakat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.